Shalom saudara yang terkasih, semua sahabat Mutiara Malam hari ini. Ya, sekali lagi sebuah sukacita untuk boleh kembali bersama dengan saudara. Malam hari ini saya rindu, mari kita nikmati Tuhan. Kita mau belajar untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, biar kasih karunia Tuhan turun atas setiap kita. Amin saudara. Mari bersama dengan saya kita pujikan pujian ini. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin. Yes. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes Lord. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya. Pujikan bersama dengan saya. Dia adalah penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu, sembah Dia malam hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan setia. Amin. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Bapa. Kami mau berkata dengan iman bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Engkau yang memberi kekuatan buat kami. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, untuk cuaca yang Kau berikan, kekuatan dalam sepanjang hari ini. Apapun yang kami lewati, kami percaya bahwa Engkau yang sudah memegang tangan kami. Pegang terus tangan kami Tuhan, untuk melewati hari-hari kami.
Dan malam hari ini biar firman-Mu akan menjadi benih yang hidup, yang membangkitkan setiap kami, membangunkan kami, dan mendorong setiap kami untuk kami tetap berdiri teguh sampai kapanpun Engkau akan menjemput kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, dan setiap umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya saudara yang terkasih, saya ucapkan sekali lagi shalom ya. Selamat bergabung bersama dengan Mutiara malam hari ini. Sekali lagi doa saya biar setiap saudara tetap ada dalam kemenangan, haleluya. Malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam satu topik yang tadi ya, pujian itu terus menguatkan saya. Pujian lirik itu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, ada satu inspirasi yang menyentuh hati saya untuk kita akan belajar, yaitu satu topik yang kita akan pelajari malam ini, cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Mari umat Tuhan, kita harus belajar menjadi pribadi yang cakap menanggung segala perkara. Yes, katakan haleluya. Yes, aku bisa. Saudara, malam hari ini kita sama-sama menyadari ya, yang namanya perkara dalam hidup ini tidak pernah berhenti. Tapi mari kita belajar malam ini dengar sebuah nasihat dari seorang yang bernama Paulus. Jika ada Alkitab di dekat saudara, mari buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya baca, segala perkara. Jadi bukan hanya 1-2 perkara, tetapi Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, sekali lagi bahwa bertanggung jawab di dalam suatu perkara adalah sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menghadapi perkara-perkara ke depan. Dalam kata yang tadi yaitu cakap ya, saya mau berkata mari kita cakap. Umat Tuhan, mari kita cakap menanggung segala perkara. Cakap adalah satu kemampuan. Apa cakap? Kemampuan manusia dalam menanggung segala hal. Anda itu mampu, Anda itu kuat, Anda itu bisa. Nah, saudara, sekali lagi dalam ayat yang ke-11 hingga 12 dalam Filipi pasal ke-4, Paulus bahkan mencatat, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Wow, saudara perhatikan. Saat Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi, dia ada di dalam sebuah kondisi yang kita harus sadari hari itu bukan kondisi yang baik. Tetapi Anda perlu tahu bahwa waktu itu Paulus ada di penjara. Ketika Paulus menuliskan surat ini, dia bukan dalam kondisi yang sangat nyaman. Kita tahu dalam penjara adalah sebuah kondisi yang tidak pernah orang bermimpi untuk masuk penjara. Tetapi sekalipun Paulus berada dalam kondisi seperti itu, umat khususnya hamba Tuhan ini yang mendapat ilham Roh Kudus, Paulus berani menuliskan, dia memberikan hidupnya sebagai teladan, dia memakai hidupnya menjadi contoh. Dia berkata, aku katakan ini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Ya, tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Malam hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Apa masalahmu? Apa problema? Apakah
pergumulan yang engkau bahkan hadapi. Tapi saudara yang terkasih, izinkan saya memberi kekuatan untuk setiap kita melalui teladan Paulus. Ya, kita tidak tahu. Bahkan saya mau berkata, mungkin di antara kita tidak memiliki pergumulan sebanding Paulus. Paulus mengalami yang namanya pergumulan masuk penjara bukan karena dia jahat, tetapi karena dia mengabarkan Injil. Karena sebuah kebenaran, dia harus menghadapi sebuah konsekuensi, sebuah tanggung jawab yang seperti bagi daging itu tidak menyenangkan. Tetapi Paulus melewatinya, dan bahkan saat dia melewatinya, dia mendorong kepada semua jemaat di Filipi untuk mengingatkan mereka bahwa kita atau mereka Paulus berkata bahwa kalian saudara harus juga bisa melewati segala perkara di dalam Tuhan. Nah, saudara, dalam teladan Paulus kali ini kita sangat mengetahui bahwa Paulus bukan sekali lagi sekedar punya pergumulan hanya kehidupan sehari-hari, tidak, tetapi lebih dari itu. Pergumulan Paulus lebih besar. Namun reaksi Paulus yang kita malam ini kita mau belajar, yaitu Paulus bisa cakap menanggung segala perkara. Haleluya, saudara, Anda mau menjadi umat Tuhan yang cakap, ya. Kita bukan hanya menghadapi perkara menjadi dengan reaksi atau mereaksi atau berespon yang negatif. Kita tidak berespon juga yang menyalahkan, mengeluh, tapi mari kita cakap seperti Paulus. Nah, sekarang kita akan belajar dari hidup Paulus tersendiri. Apa yang membuat Paulus bisa cakap menanggung segala perkara? Yang pertama ya saudara, kita lihat dari ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar." Ingat kata aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bagaimana Paulus bisa untuk menanggung segala perkara? Karena apa? Yang pertama alasannya sebab Paulus sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sebagai umat Tuhan, kata mencukupkan diri dalam segala hal ini sangat penting, saudara. Ya, manusia memiliki tingkat kepuasan, setiap pribadi lepas pribadi berbeza. Betul, saudara? Siapa di antara saudara yang bahkan engkau merasa puas kalau rumahmu besar? Kalau engkau sudah dapat banglo, engkau merasa puas. Ada mungkin tipe orang dia puas kalau kereta dia sudah dapat Ferrari. Wow. Ya, ada orang bahkan puas ketika dia punya yang namanya uang, deposito yang ada di bank, uangnya itu banyak. Ada orang dia puas ketika orang banyak terima pujian. Saya tidak tahu. Tetapi malam hari ini saudara, sekalipun seperti itu, masih di dalam daging, saya mau berkata kecenderungan manusia tidak bisa cepat puas. Namun sekali lagi, Paulus itu sangat-sangat bijak. Dia hamba Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia tahu bagaimana bisa menanggung segala perkara. Kita harus diajar atau belajar untuk apa? Cukup. Katakan amin. Anak Tuhan harus belajar cukup. Amin. Saat engkau ada di bawah, saat engkau berada dalam kekurangan, ayo belajar untuk berani berkata cukup. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Ya, Tuhan mengajarkan kita berdoa, Tuhan berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Kenapa saudara? Karena dengan kita cukup, ya, kita akan belajar seimbang. Kita akan belajar hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi dorongan saya malam hari ini umat Tuhan, alasan pertama, Paulus bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, karena dia belajar cukup. Ya, tadi kata penekanan yaitu ada sebuah sikap belajar, ada sebuah kerinduan untuk belajar. Mungkin hari ini engkau tidak bisa, engkau banyak mengeluh, ayo belajar. Belajar cukup. Apa itu mencukupkan diri? Mencukupkan diri bukan sebuah sikap yang negatif, pesimis,
tidak berdaya, tetapi sebuah sikap yang mau, perhatikan, mau menerima situasi apa adanya. Sekalipun situasi saudara kurang, ya, bahkan mungkin Anda muda-mudi, Anda masih remaja, sekalipun engkau punya kelemahan ini dan itu. Bahkan hati-hati kalau kita punya sifat suka membandingkan dengan orang lain. Kenapa orang itu lebih cantik dari saya? Kenapa dia lebih handsome? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih bla 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 dan semuanya? Saya mau berkata, ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, kecenderungan yang kita akan alami adalah sebuah depresi. Sebuah sikap memandang diri kita lebih rendah. Padahal Alkitab berkata kita berharga. Ada amin saudara. Mari saudara, meskipun kita diizinkan melewati banyak perkara yang mungkin sepertinya tidak sesuai di hati kita, orang yang tahu merasa cukup adalah orang yang tahu bersyukur. Katakan yes, haleluya. Mari kita belajar bersyukur. Amin. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Bersyukur lebih baik daripada komplain. Bersyukur lebih baik daripada engkau marah dan meresponi segala perkara situasi di sekelilingmu dengan emosi yang negatif. Mari bersyukur. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi saudara perhatikan, di saat engkau mengucap syukur, Alkitab berkata itu sebagai respon, sebagai ekspresi engkau memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yes. Ya, makanya apapun yang kau hadapi saudara, mari belajar bersyukur. Sekalipun bagi daging ini lemah, sekalipun bagi yang namanya daging tidak senang, tapi bersyukur itu adalah sebuah respon yang positif menghadapi segala perkara dalam hidupmu. Yes. Yesaya 38 ayat 18. Ini ingatan yang lebih tajam. Saudara mari buka di Alkitab saudara, kalau tidak Anda catat dan ingat. Yesaya 38 ayat 18 dan 19 berkata, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanya orang yang hidup. Saya mau berbicara untuk Anda yang live. Anda hidup kan? Amin. Anda alive. Ya, ini firman untuk Anda. Tapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Umat Tuhan, saya mau mendorong setiap Anda, apapun pergumulanmu, ya, mari hapus air matamu. Apapun kesedihanmu, apapun saudara, tapi ini kebenaran. Firman Tuhan berkata, hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur. Ada amin. Anda masih hidup, Anda masih bisa bernafas, itu tanda Anda harus bersyukur. Sekali lagi saudara, bersyukur itu seperti, kalau saya bahasanya ya saudara, ini bahasa saya, bersyukur itu seperti Anda harus tutup mata. Ada kalanya engkau harus tutup mata dengan semua masalah yang engkau hadapi. Bersyukur, karena Alkitab berkata bersyukurlah senantiasa. Sekali lagi ya, Tuhan mengingatkan buat kita, bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada amin. Itu tanda pertama Anda akan alami mujizat. Saya lanjutkan. Saudara, khususnya pada ayat yang ke-6 ya, dalam Markus 8, saudara masih ingat ini kisah bagaimana mujizat 5 roti ya. Bahkan hari itu ada 5, bahkan ada 7 roti ya, diubah Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki, saya percaya lebih ya. Mari kita baca Markus 8 ayat yang ke-6.
Markus 8 ayat ke-6 berkata, lalu ia, itu Yesus. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur. Perhatikan, ada kuasa di balik ucapan syukur. Ya, makanya kenapa Paulus itu luar biasa berkata, aku belajar. Ingat, cakap dalam menanggung segala perkara dengan bersyukur. Saudara, saat Yesus mengambil roti, memecahkan, sebelum memecahkan dia angkat itu. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Ayo angkat di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Ya, Markus 8 ayat 6 ini ajaib saudara. Yesus memberi teladan. Mungkin hari ini kau kekurangan. Ayo angkat walletmu, amin. Oh Tuhan, tak ada beras, angkat itu tempat berasmu, angkat di hadapan Tuhan, mengucap syukur, maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Ada amin, yes. Luar biasa, ucapan syukur itu akan bisa pertama membaharui emosimu, kedua menyembuhkan hatimu, tapi yang ketiga jangan lupa adalah sebuah pintu di mana engkau akan terima mujizat. Ayo belajar mengucap syukur. Ada amin. Manusia yang bisa mencukupkan dirinya akan tahu bergantung kepada Tuhan. Perhatikan, manusia yang bisa mencukupkan dirinya apa adanya, itu sebagai tanda adalah orang pribadi yang bisa bergantung kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita tidak bergantung dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak bergantung dengan kondisi kita. Hati-hati saudara. Kita atau Anda, ya, jangan bergantung dengan apa yang Anda lihat. Aduh Tuhan, gajiku sudah dipotong. Aduh, saudara, saya mau berkata, tutup mata. Mari masuk hadirat Tuhan, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Maka ingat, jangan lupa angkat itu ke Tuhan. Coba bergandeng tangan dengan suami istri, bergandeng tangan dengan anak-anakmu. Kalau engkau single, engkau datang ke Tuhan, gandeng tangan, Tuhan gandeng aku. Amin. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku Roh Kudus. Biar hari ini aku bersyukur, apapun yang kuhadapi Tuhan memberkati. Yes. Saat manusia tidak mencapai apa yang dia harapkan, seringkali dia tidak merasa bersyukur. Susah untuk bersyukur. Tetapi saya mau berkata saudara, disitulah letak kita perlu exercise ya. Kita perlu melatih hati kita. Paulus mencukupkan segala kehidupannya dengan belajar mencukupkan apa yang ada padanya. Ya, sebab apa saudara? Saat kita bisa mengucap syukur, ada kuasa di balik itu. Kedua, alasan apa yang membuat Paulus bisa berkata segala perkara dapat ku tanggung? Alasan yang kedua, dia bukan hanya cakap menanggung segala hal, tapi yang kedua, karena Paulus tahu kepada siapa dia bergantung. Sahabat Mutiara Malam, saya mau bertanya, siapakah gantungan hidupmu hari ini? Haleluya. Apakah hidupmu bergantung kepada bos? Apakah hidupmu bergantung kepada dunia? Apakah hidupmu bergantung dengan apa yang saya tidak tahu? Tapi malam ini izinkan saya mau mendorong saudara. Kalau Paulus bisa kuat menghadapi badai goncangan hidup karena dia bergantung kepada Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Saya mau mendorong untuk setiap saudara sahabat Mutiara, siapa di antara engkau yang bahkan ya belum terima Yesus secara pribadi, mari terima dia secara pribadi. Ketika engkau sudah terima dia secara pribadi, mari bergantung kepada Yesus. Mari belajar punya yang namanya fokus kepada Yesus. Datang kepada Tuhan. Ada amin saudara? Karena saat hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menanggung segala perkara bersama dengan kita. Ya saudara, Tuhan itu akan menjamin hidup kita. Tuhan akan mendahului kemanapun engkau pergi.
Ada satu kisah di dalam Alkitab, saya suka sekali, dari seorang yang bernama Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 15 ya, saudara kenal kisah Hana. Dikatakan hari itu, tetapi Hana menjawab. Ya, karena apa? Karena Imam Eli melihat Hana itu berdoa sampai Imam Eli berkata, engkau mabuk ya. Tapi kenapa saudara? Karena itu dari ekspresi hatinya, itu keluar dari hatinya, itu dari pergumulan hatinya. Tapi ingat Hana menjawab apa? Hana berkata, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar seperti Hana. Kalau engkau mengalami pergumulan, mari belajar share ke Tuhan. Ada amin? Mari letakkan pergumulanmu ke Tuhan, maka engkau akan terima kelegaan. Hana, dia sadar hari itu dia selalu dicaci maki oleh yang namanya madunya, ya. Hari itu dia begitu sangat tersiksa, aku gak ada anak. Si perempuan itu sering mengolok-olok aku. Waktu dia curahkan hatinya, saudara ingat satu statement, Alkitab mencatat, air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Ada amin? Saudara, percayakah bahwa ketika engkau begitu sangat down, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana berdoa. Saya mendorong, masuk saja dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, bersyukur, angkat pujian, dan angkat semua hatimu bagi Dia. Maka Tuhan akan berjalan, Tuhan akan ada di depanmu, dan bahkan Tuhan akan siap lakukan mujizat. Haleluya, amin saudara. Karena seringkali dalam hidup kita ini diproses atau diuji bagian iman saja. Dan ingat, iman itu bekerja di hati. Iman itu bekerja di hati. Makanya ketika engkau punya hati down, ketika hatimu lemah, saya mau berkata, jangan dituruti, jangan diikuti, jangan diiyakan. Maka ketika hatimu down, lebih bagus masuklah hadirat Tuhan. Katakan amin. Yes. Ya. Ketika Hana hatinya begitu sedih, hatinya begitu down, hatinya begitu lemah, apa yang Hana perbuat? Masuk ke bait Tuhan. Dia mencintai Tuhan, dia sembah, dia share saja ke Tuhan. Dia berkata, Tuhan hatiku pedih, Tuhan hatiku sakit, Tuhan hatiku panas, Tuhan apapun saudara, datang ke Tuhan. Maka dengar, Tuhan memberi kelegaan kepadamu. Amin, yes. Bahkan bukan hanya itu saja, Hana terima mujizat. Ya saudara, dia terima mujizat. Dia diberkati dengan anak. Imam Eli berkata, tahun depan engkau akan datang dan mengalami mujizat. Mengalami mujizat. Nah saudara, saya mau share sedikit. Saudara tahukah bahwa cara kerja iblis, ya, iblis tahu cara kerja iblis. Perhatikan, iblis itu sebetulnya tahu nama saudara, nama kita. Tapi iblis itu bekerja itu sangat-sangat banyak penipuan. Iblis terlalu banyak dusta. Iblis seringkali dia tidak panggil kita, tapi dia seringkali dia akan memanggil engkau dengan semua daftar dosamu. Perhatikan saudara, iblis tuh paling suka mendaftar dosa kita. Iblis paling suka mendaftar kelemahan kita, kegagalan kita. Tapi ingat, saya mau berkata, Tuhan kita berbeza. Tuhan paling suka memanggil kita dengan nama kita. He call you by your name. He call you. Dia panggil engkau dengan namamu. Ada amin saudara? Itu menandakan bahwa Tuhan begitu sangat peduli pribadimu. Tuhan sangat peduli dengan engkau. Ya, semua goncangan, semua cobaan, semua ujian itu hanya di sekeliling kita saja. Saudara masih ingat bagaimana kejadian Ayub yang sedang melewati proses? Saudara perhatikan, kisah Ayub itu real. Bagaimana setan berdialog dengan Tuhan,
menggoda si Ayub, menguji si Ayub. Tapi ingat, Tuhan tahu batas kekuatan Ayub. Demikian juga Tuhan tahu batas kekuatanmu. Katakan amin. Mari kita belajar ya saudara. Untuk kita apa saudara? Tetap percaya, bergantung ke Tuhan. Jangan bergantung kepada dunia, jangan bergantung dengan apa yang ada di sekelilingmu. Umat percaya, kita harus hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Mari pegang janji Tuhan, pegang kebenaran. Ada amin? Yang ketiga, bagaimana, apa alasan yang membuat Paulus begitu kuat? Kenapa saudara? Alasan ketiga, karena Tuhan memberikan Paulus kekuatan. Ini kuncinya yang harus kita pegang. Kebenarannya adalah karena Paulus tahu siapa yang memberikan dia kekuatan. Sama dengan kita, Tuhan itu mengingatkan buat Anda dan saya, karena Tuhan yang akan memberikan engkau kekuatan. Itu pasti. Ya saudara, Paulus menghadapi ada banyak masalah dalam hidupnya, ada banyak goncangan. Tetapi ingat, Paulus tahu sumber solusi dari Tuhan. Amin. Sumber solusi kita dari Tuhan. Sumber solusi saudara dari Tuhan. Yang penting adalah jangan malas untuk menyembah. Jangan malas bangkitkan manusia rohmu. Jangan malas untuk mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Ingat saudara, kita masuk ke tahun ini. Ia adalah sebuah tahun di mana kita harus pakai kuasa perkataan. Ada amin? Kalau engkau berkata aku diberkati, maka terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau berkata aku bisa, maka terjadi dalam hidupmu. Dan saudara tahu engkau akan menikmatinya. Mazmur 40 ayat 2 berkata, wah ini saya sangat diberkati. Sebuah ungkapan Mazmur Daud, dia berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, Daud pribadi yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Daud sendiri diproses dengan Tuhan. Daud mengerti apa arti sabar menanti janji Tuhan. Seorang ibu hamil, ya, Anda yang menjadi ibu, kita tahu orang yang melewati kehamilan itu harus mengalami yang namanya bahagian sabar. Saudara, Anda yang tahu ibu hamil harus sabar. Sabar apa? Sabar harus melewati yang namanya kepenatan. Apalagi ditambah kehamilan yang semakin membesar, engkau harus sabar. Terkadang tidak bisa tidur, terkadang engkau akan susah bergerak, engkau susah makan, engkau susah melakukan segala sesuatu. Tetapi disitulah dilatih kesabaran. Tapi ketika engkau sudah melihat itu baby, ketika baby sudah keluar, maka engkau akan rasakan upah dari kesabaranmu menunggu 9 bulan. Saudara, di dalam proses hidup ini juga Tuhan melatih kita untuk sabar. Ingat saudara, Tuhanlah sumber solusi kita. Ada amin? Tuhanlah yang akan memberikan engkau jawaban doa. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang akan memampukan engkau, bukan manusia. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan mendorong kita diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin? Yes. Salah satu bagian dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 dan 6 ya, saya baca buat kita. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Wow, luar biasa. Bisakah engkau bersorak-sorai saudara ketika engkau mengalami banyak beban? Bisakah engkau bersorak-sorai? Bisakah engkau berubah menjadi positif ketika energi negatif dari iblis sedang datang? Ketika gangguan, goncangan itu datang, bisakah engkau mengubah menjadi energi positif? Saya mau berkata, biar itu menjadi bagian kita. Amin. Nah, sekarang ada langkah praktis
Ya, ada langkah praktis bagaimana kita bisa cakap menanggung beban. Kata beban ini kita harus bijak, saudara. Sebab kita harus kenali beban apa yang engkau hadapi. Yang pertama, kita harus belajar tanggalkan beban yang harus ditanggalkan. Jadi ada beban yang memang engkau harus tanggalkan beban itu. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Saudara ingat, beban dan dosa itu merintangi engkau berlomba dalam perlombaan iman. Mari tanggalkan. Ya, beban itu harus ditanggalkan supaya hidup kita ringan, saudara. Coba bayangkan, adakah orang yang berlari pakai ransel atau pakai backpack, ya, pakai bag? Nggak ada. Adakah orang swimming dia harus pakai jaket, ya, membawa bag yang besar? Nggak ada. Setiap orang yang berlari, setiap orang yang masuk perlombaan, orang-orang yang masuk perlombaan diusahakan melepaskan semua beban. Itu sama dengan ketika kita sedang berlomba dalam iman. Apa yang menjadi bebanmu? Saudara lepaskan. Amsal 27 ayat 3, perhatikan. Amsal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saya juga mau berkata, mari lepaskan beban. Siapa yang punya rasa sakit hati, siapa yang kecewa, siapa yang terluka, saya mau berkata, itu beban. Saudara harus lepaskan itu. Alkitab jelas berkata itu seperti batu loh, saudara. Itu seperti pasir, ya, kemarahan di hatimu, kecewa, semua persoalan hati. Oleh karena itu jelas, bijaklah Amsal berkata, jagalah hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Umat pemenang, saya mendorong untuk setiap kita malam hari ini, mari tanggalkan beban yang harus ditanggalkan. Kedua, serahkan beban. Ya, ada beban yang kita harus serahkan ke Tuhan. Matius 11 ayat 28, Tuhan memanggil kita. Dia berkata, marilah. Ingat saudara, itu jemputan, itu panggilan, itu undangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti, saudara. Ya, sekali lagi, kadang-kadang kita manusia, kalau kita dengar janji dari sesama manusia, kadang-kadang janji itu seperti angin, ya. Sekejap kita dengar, habis itu tak tahu, tak ada lagi tak ada lagi kenyataannya. Tetapi kalau Tuhan berjanji, itu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Maka berbahagialah untuk setiap saudara yang engkau punya hidup bergantung kepada Yesus. Katakan amin. Jika ada di antara saudara punya family yang belum percaya Yesus, ini saatnya bagi tahu mereka. Ingatkan mereka, keselamatan hanya daripada Yesus. Amin, saudara. Dikatakan Tuhan menjemput, marilah, jom, ya. Mari datang kepadaku yang letih dan lemah lesu, berbeban berat, Yesus akan memberi kelegaan. Tuhan itu mau kita menyerahkan beban kepada Dia. Yang ketiga, ada beban yang kita harus terima, ya, yaitu apa? Terimalah beban yang harus kita terima. Matius 11 ayat 29 hingga 30 berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Jadi di sini mengingatkan buat kita, ada yang kita juga harus pegang, saudara, yang kita harus pikul, dan kita harus lewati dengan ucapan syukur. Sebab apa? Itu latihan. Ya, kita harus belajar melihat beban apa. Siapa tahu Tuhan izinkan ujian dalam hidup kita.
Karena Tuhan mau engkau naik level. Katakan amin. Yes. Yang keempat, hindari beban. Ingat, hindari beban. Ini sebelum beban itu datang. Hindari beban yang harus dihindari. Nah, ya, apa maksudnya? Ketika Daud sampai ke puncak, saudara, ke tempat orang sujud menyembah Allah, dalam 2 Samuel 15 ayat 32, dikatakan, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkata Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Jadi itu berbicara ada beban karena kehendak Tuhan, tetapi ada juga beban karena masalah. Masalah muncul bisa juga karena apa? Maaf kata, saya mau berkata, karena kebodohan kita. Jadi kita umat Tuhan harus cerdas. Kita umat Tuhan harus bijak. Katakan amin. Ya. Tuhan memberi kita hikmat. Mari kita belajar hidup dengan hikmat yang dari Tuhan. Ada beberapa perkara yang engkau tahu bahwa itu salah, itu jurang, itu akan membuat engkau gagal. Jangan mengulanginya, saudara. Ada amin? Mari kita belajar. Jangan menambahkan beban hidup kita dengan masalah yang baru, sementara masalah yang pertama belum terselesaikan. Ya, ayo belajar serahkan semua beban dan masalah dalam hidup kita. Yang kelima, apa langkah praktis untuk kita cakap? Yang kelima, belajar share beban kepada orang yang tepat. Saya mendorong setiap umat Tuhan, mari belajar miliki di dalam hidupmu seseorang di mana engkau bisa share. Ya, Galatia 6 ayat 2 mengingatkan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi mari belajar sharing. Ya, selain Anda share ke Tuhan, miliki orang yang dekat, community, pribadi, orang yang lebih rohani, orang yang dapat dipercaya. Anda belajar share kepada dia. Anda saling bertolong-tolongan, membangun community, maka saya percaya engkau disanggupkan Tuhan melewati segala perkara. Ingat malam ini, kurangi mengeluh. Kalau engkau biasa mengeluh, coba dikurangi. Naikkan ucapan syukur. Amin, saudara. Kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Maka saya percaya anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Saya tutup ayat dalam perenungan kita dalam satu ayat. Keluaran 18 ayat yang ke-21. Keluaran 18 ayat 21 berkata, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Ingat, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Malam hari ini saya mau berkata, berkat upah orang yang cakap menanggung segala perkara, maka Tuhan akan membawa engkau naik level. Saudara, Anda tanpa sadari seringkali goncangan, ujian yang engkau hadapi, itu sebetulnya Tuhan mau Anda bisa naik level. Anda kalau lolos dalam masalah hati, maka Tuhan bawa engkau kepada perkara yang baru. Tapi kalau engkau belum bisa lolos, contoh masalah hati engkau belum beres, Tuhan susah mengangkat engkau, susah membuat engkau bahkan menjadi pemimpin. Ingat saudara, mari belajar bertumbuh bersama dengan Tuhan dan nikmati anugerah Tuhan, sebab Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Mari kita sembah Dia. Sekali lagi, pujikan ini dari hatimu. Yes Lord, amin. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Haleluya. Yesus tak pernah gagal. Katakan dengan iman, segala perkara Tuhan
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, amin. Tuhan setia. Haleluya, yes Lord. Thank you Jesus. Wilalaya syikarataya, sikarataya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan saudara, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Segala perkara Tuhan dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh, tetap percaya, Tuhan setia. Thank you Lord. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong yang setia Tuhan. Kami percaya buat janji-Mu ya Bapa. Yes. Mari saudara katakan dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, tetap percaya, Tuhan setia. Amin, 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 amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa setia dalam hidup kami. Hamba lepaskan berkat anugerah kekuatan-Mu bagi seluruh umat-Mu ya Bapa. Jika ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan bahkan cabut semua beban dosa yang merintangi mereka. Tuhan ubahkan hidup mereka untuk mereka boleh melihat kasih Tuhan. Biar Engkau letakkan roh ucapan syukur dalam hidup mereka ya Bapa. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka sadar bahwa Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami. Tuhan, hamba berdoa malam ini sebelum kami Tuhan beristirahat, biar anugerah cinta yang daripada Tuhan turun atas setiap umat-Mu, setiap keluarga mereka, setiap rumah demi rumah, dimanapun mereka berada. Anugerah yang dari Tuhan, cinta kasih yang daripada Allah akan turun dalam hidup mereka. Terima saudaraku berkat yang dari Tuhan, dan biar malam ini menjadi malam kemenangan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Amin saudara yang terkasih, biar setiap Anda diberkati dan biar anugerah Tuhan turun dalam hidup saudara. God bless you.